Ini pertanyaan terakhir. Di era yang serba terbuka nih, Mas Ya, Randy, dan terhubung saat ini, terbuka pula masuk dan berkembangnya iya, ideologi-ideologi lain. betul. Bagaimana kita menyikapi dan merawat Pancasila itu sendiri? Mm, Maksudnya ya kita juga tahu ya Ya, akhir-akhir ini kita sering perbedaan pendapat. Oh nggak bisa, iya, saya Muslim, iya. Pancasila ya Pancasila ya. Mm, Saya ini nggak bisa. mm, Itu yang sering Oke, kita lihat pendapat itu banyak, bukan ya, dari kita aja, mungkin oke, dari kalangan milenial sampai ya, kalangan yang juga sudah senior. Itu betul. bagaimana kita menyikapinya itu Mas Randy? Oke, pertama memang dari kiat kita menghadapi era, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa globalisasi itu memang bergerak dalam tiga hal, Mbak Desi. Marshall McLuhan katakan dia bergerak dalam bidang politik, demokrasi. Dia bergerak dalam bidang ekonomi, kapitalisme. Dan dia bergerak dalam hal yang ketiga ini, yaitu adalah westernization atau pola kehidupan westernisasi yang akan melahirkan misalnya konsep kehidupan individualistik dan yang lainnya. Maka poin yang harus kita pahami sekali lagi bahwa Pancasila itu adalah ideologi terbuka. Kalau dia ideologi tertutup, maka Pancasila ini tidak menerima ideologi atau pemikiran lain yang masuk. Tapi memang dalam konteks berpikirnya tadi, hari ini saya katakan negara kehilangan sovereignty, kedaulatan secara ideologi. Nah, bagaimana cara kita mengawal itu? Maka ideologi Pancasila ini menjadi dasar, menjadi alat filterisasi. Sehingga layaknya kalau kita personifikasikan seperti kita menyaring teh atau kopi, bubuknya tinggal di penyaringnya, yang ada tinggal teh yang layak diminum. Sama, ketika ideologi hari ini berbagai macam dengan konsep keterbukaan. Bahkan kata McLuhan itu adalah globalization is a like global village. Bahwa kita ini di dunia ini hari ini seperti desa sudah, saling terkoneksi dan luar biasa. Maka poin pentingnya adalah bagaimana cara kita untuk meyakinkan kembali, menegakkan kembali bahwa Pancasila itu ideologi terbuka dan dia menjadi ideologi dasar. Apa ideologi terbukanya? Tadi balik lagi bahwa Pancasila itu agama, pondasi dasarnya. Maka kalau saya menyatakan bahwa Pancasila itu seperti piramida yang nggak boleh kita balikkan karena memang dasarnya udah luar biasa. Lambang misalnya kalau kita lihat filosofis burung Garuda misalnya ya, yang dipegang pada burung Garuda itu di bawahnya adalah Tanhana dan Mawangsa Bhinneka Tunggal Ika. Kita memang berbeda tapi kita tetap satu. Apa yang menjadi perbedaan? Perbedaannya adalah agama. Tapi dalam konteks agama ini juga jangan tersampai kita menyatakan bahwa semua agama sama, nanti kita jadi pluralis. Tapi memang setiap agama pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, yang dalam konteks itulah kita bagaimana meyakinkan bahwa setiap agama yang diakui di negara kita, semua yang berpegang teguh, itu secara dasar memang menjalankan nilai-nilai Pancasila. Dan poin pentingnya adalah kepada hari ini saya spesial, saya juga apresiasi kepada teman-teman di MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau, keren sekali buat acara bahwa siapa lagi kalau tidak kita yang kawal ideologi ini, gitu. Karena ideologi yang jika sebuah negara tidak memiliki ideologi, maka dipastikan Yang sering kita lihat yang ada dan saat ini sedang kita jalani, sementara kita hanya sekelompok kecil yang kadang suara kita tidak didengarkan. eh, menarik ya ketika berbincang hal tersebut, tapi memang itu yang kita ingin sampaikan bahwa hari ini untuk menghancurkan sebuah negara, Bu Desi, tidak perlu lagi negara itu harus diserang seperti misalnya perang. Tapi cukup hancurkan daripada human security-nya, keamanan manusianya. Keamanan manusianya. Jadi inilah yang menjadi hal yang harus kita pahami bersama. Karena memang keamanan manusia itulah yang hari ini akan memunculkan pemikiran-pemikiran yang tentu di luar daripada konteks bernegara tadi. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa memang setiap orang punya ya paling justifikasi yang berbeda ya Mbak ya. Tapi poin pentingnya adalah sekali lagi bahwa nilai dasar Pancasila ini, apalagi katakanlah 5 dasar ini, dialah yang menjadi nilai dasar atau misalnya dalam konteks ketahanan nasional itu disebut dengan astragatra.
yaitu adalah bagaimana pertahanan negara yang dibangun dari aspek ideologi, politik, keamanan, sosial, budaya, dan juga pertahanan serta keamanan. Sehingga ke depan sekali lagi tentu ideologi-ideologi luar yang masuk ke negara kita tentu itu harus kita saring bersama, dan dialog-dialog seperti ini tentu harus sering sekali dilakukan agar kita semakin menguatkan. Dan iya betul, karena ini bincangnya adalah ideologi gitu. Jadi seperti itu, sehingga dia bisa ditanamkan mulai daripada generasi muda Indonesia. Saya kira seperti itu. Ya, luar biasa. Terima kasih Mas Randy, jawabannya ya, sama-sama. Luar biasa. Oke, mungkin untuk Mas Randy season pertanyaannya sudah selesai. Kita lanjut lagi nih ke